Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mustami' yang saya hormati, teman-teman Harokah official yang saya banggakan, saya ingin sedikit mengingatkan tentang pembahasan saya masalah Al-Khalil dan Ar-Rajim. Al-Khalil ini adalah untuk Nabi Ibrahim yang melihat perintah itu bukan kepada konten isi perintah, tapi subjek, yaitu Allah yang memerintah. Sedangkan Ar-Rajim itu melihat konten isi perintah, bukan kepada subjek perintah. Nah, tentu yang kita inginkan bukan Ar-Rajim tapi Al-Khalil yang harus kita ikuti. Sebagaimana meniru Nabi Ibrahim, kita melihat subjek perintah, yaitu Allah. Nah, saya sekarang ingin menanyakan dulu. Kalau kita bicara Islam, kita bicara syariat, itu ada banyak ajaran-ajaran Islam, syariat Islam. Subjeknya kira-kira siapa? Ada yang bisa bantu saya? Subjek yang menyuruh memerintah di dalam syariat Islam itu siapa? Allah. Itu subjek. Kalau kita ingin Al-Khalil, mari kita lihat subjek Islam itu, syariat Islam, yaitu Allah. Bukan isi perintah, tapi subjeknya, yaitu Allah yang merintah. Nah, kalau ini sudah kita fahami, kita sepakati, kita ketika akan melihat subjek Islam itu adalah Allah, maka saya hanya ingin menggarisbawahi, Allah ini bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam sebuah ayat disebut Kulit Ar-Rahman, panggillah ia, Kul ud'u, manggillah kamu sekalian Ar-Rahman, kepada Allah itu dengan sifat Ar-Rahman. Di dalam Fatihah itu Rahman Rahim itu disebut diulang dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim diulang dua kali. Karena Allah memang sifat besarnya itu di samping sifat-sifat Jalla Jalalu yang lain adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan di dalam syariat Islam itu subjeknya Allah yang Ar-Rahman yang Ar-Rahim. Allah itu memberikan perintah itu lewat malaikat Jibril kepada pesuruhnya Rasulullah Nabi Muhammad yang juga berjuluk Raufur Rahim. Dia yang sangat pemaaf dan sangat penyayang. Itu Nabi Muhammad. Malah dalam sebuah ayat disebut begini, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallah, maka karena demi rahmat Allah, lintalahum, linta ini layyin, lintah tahnya ini tak khitabnya kepada Nabi Muhammad. Karena rahmat Allah lah lintalahum, lembut kamu, layyin, lembut kamu ya Muhammad kepada orang-orang. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, walau kunta, dan andaikan kunta ada kamu Muhammad fadhdhan ghalidhal qalbi. Fadhdhan ghalidh ini adalah orang yang kasar, yang keras. Kalau saya menyebut gampangnya yang teroris itu ya. Andaikan kamu itu kasar dan keras, lam faddu min haulik, niscaya mereka orang-orang akan lari menjauhi kamu. Artinya fadhdhan ghalidhal qalbi ini, keras hati dan kasar ucapan dan lain sebagainya, itu sama sekali bukan dari sifat Nabi Muhammad yang diperintah oleh Allah yang Rahman Rahim. Nah, saya ingin mengambil keynote di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang dakwah yang ramah, silsilahnya itu nyambung kepada subjek Islam dan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sambungannya. Jadi connect, gatuk. Jadi kalau kita bicara Islam, maka dakwah itu harus dengan ramah. Karena kalau dengan ramah, gatuk kepada subjek syariat Islam dan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad. Tapi kalau
dakwah Islam itu tidak dengan ramah, saya tidak punya gatuannya, tidak connect kalau begitu. Ya ada juga orang Arab itu connectnya ke Abu Lahab, Abu Jahal, itu fadzon ghalidho, itu fadzon ghalidhol qalbi. Jadi kalau menurut versi Allah lewat Nabi Muhammad, maka dakwah itu yang memang dicontohkan Nabi adalah dengan ramah itu. Saya tidak mau mencontohkan satu persatu bagaimana Nabi yang sangat baik, tidak hanya kepada di Madinah kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor, tapi juga kepada orang-orang dari bani-bani yang lain itu. Sehingga Nabi kemudian betul-betul berhasil dakwahnya karena lintalahum itu. Linta itu lunak hati, lintalahum, karena lembut kamu. Walau kunta fadzal ghalibul qalbi, andaikan engkau keras dan kamu sangar dan kamu nakut-nakuti, lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari dari sekitar kamu. Artinya saya ingin menutup begini. Namanya dakwah mengajak itu kalau Islam terutama memang harus dengan ramah. Kalau dakwah mengajak tidak dengan ramah, itu bukan Islam. Sekali lagi saya katakan, kalau dakwah tidak dengan ramah, tidak dengan rahmatan lil alamin, itu bukan dakwah Islam. Itu dakwah promosi-promosi yang lain yang salah. Namanya dakwah itu harus lintalahum itu. Lintalahum ini maknanya layyin, lembut, ramah, sumringah, dan lain sebagainya. Itu juga yang bisa saya sumbangkan kepada teman-teman Haroka Official. Jadi saya sangat setuju, sangat mendukung, mensupport sebuah brand besar dakwah yang ramah itu. Karena dakwah yang ramah itu identik dengan dakwah Islam. Tapi kalau dakwah yang tidak ramah itu bukan dakwah Islam. Dan itu sangat keluar, dia tidak punya jalur silsilah yang jelas kemana. Mungkin begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.